Kurang dari 10 menit. Berapa dolar tadi? Tadi sempat paling tinggi 90, tapi pada saat kita close jatuhnya 49. Jatuhnya 49. Sumpah, gue dulu skeptis sama Forex, tapi hari ini dibuktiin langsung sama Pak Bosnya. Dia bisa cuan dari live trading jutaan di depan mata kepala gue sendiri. Respect guys. Dengan modal hanya puluhan ribu dolar. Untungnya bisa sampai ratusan ribu dolar. Wow. Dalam jangka waktu beberapa bulan. Ya karena ada leverage tadi. Orang-orang kayak gini nyalinya masih luar biasa banget kali ya. Tapi lebih dari cuan, kisah karir Bro Dino ini underdog menurut gue. Dari Bali merantau sampai akhirnya menjadi President Director di Valbury. Leader yang baik tidak mungkin tidak mempressure. Ya. Oke. Kalau leader itu tidak pernah mempressure, dia hanya support terus, dia dukung terus, dia dengerin terus feedbacknya, tapi dia nggak pernah pressure, itu satu kantor semua pasti tidur. Gak heran, banyak sekali wisdomnya, banyak sekali insight-nya, dan yang pasti Forex di sini bukan robot trading bodong ya. Ini potensi banget untuk jadi side hustle atau side income teman-teman. Enjoy the show dan kita ngobrol di komen. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast yang belum ada namanya ini, tapi spiritnya selalu sama, bawa cerita-cerita yang underdog. Gua jujur mau ngebahas ini dan gue takut. Takut karena di sekeliling gue banyak yang menjadi korban robot trading pada waktu itu ya. Dan topiknya adalah Forex. Tapi di saat bersamaan gue juga ngeliat banyak teman-teman yang kok di dalam satu hari 24 jam cuannya lumayan ya gitu. Ya bisa buat uang jajan nih 3 juta 4 juta gitu satu kali trading gitu. Terus gue ngeliat lagi kemarin ngobrol sama bokap. Dia cerita waktu dia tahun 80-an lah pas gue baru lahir gitu. Dia beli Vespa waktu itu, Vespa second. Terus gue nanya gitu kan, oh Vespa second waktu itu di harga berapa? Nah dia gak ingat spesifik harga Vespanya berapa, tapi dia bisa bilang waktu itu, waktu papi beli Vespa, SGD ke rupiah itu 1 SGD sama dengan 90 rupiah. Dan hari ini 1 SGD itu 12.000. Berarti kalau ditarik panjang dalam kurun waktu 40 tahun, itu udah naik dari 90 ke 12.000 itu udah berapa ribu persen gitu ya. Betul. Nah hari ini gue membawa guest yang menurut gue the best untuk ngebahas Forex. Gue mau welcome dulu President Director dari Valbury, Nino, welcome. Thank you Ruby, thank you, nice to meet you juga. Nice to meet you. Kita mulai dari Forex tadi ya. Sebenarnya robot trading itu apa sih masalahnya waktu itu? Robot tradingnya dulu nih. Iya. Oke, kalau waktu itu udah jelas ya. Sebetulnya robot trading yang kalau Ruby ceritakan tadi, saya berasumsi ini yang kejadian di tahun 2020 ya. Ya. Nah itu semua sebetulnya money game. Oke. Money game yang berkedok trading, berkedok robot trading. Oke. Ya karena pada saat itu, dan ini sudah terbukti juga ya setelah kasusnya pecah gitu dan akhirnya diselidiki, ketahuan lah bahwa semua harga itu direkayasa. Oke. Nah semua robot trading ini menggunakan platform yang tidak berizin pada waktu itu. Izin dari Bapepti ya? Izin dari Bapepti maupun bukan juga anggota dari bursa berjangka atau bursa-bursa resmi yang ada di Indonesia. Sehingga harganya tuh ibaratnya mereka rekayasa sendiri. Dan mereka melakukan skema ponzi terhadap robot trading itu. Ya sebetulnya itu aja. Tapi di waktu yang berbeda di masa lalu sudah banyak kita pernah lihat asuransi pernah dijadikan money game juga ya, terus koperasi juga pernah gitu. Betul. Jadi ya mereka tinggal lihat mana nih yang lagi tren dan itu yang mereka gunakan untuk menjadi modus ya dari money game tersebut. Berarti sebenarnya si Forex itu real. Forex trading itu bisa cuan. Cuman saat itu yaitu angkanya bohong-bohongan ya. Betul. Kalau kita bicara forex trading yang sesungguhnya, itu sejarahnya kan udah panjang banget. Betul. Udah dari dulu gitu. Kayak tadi Ruby cerita, ya kita bicara forex trading sebetulnya ya memang perdagangan mata uang asing. Kalau ingat juga tahun 98, itu kan juga pernah boom tuh. Rupiah dari 2.500 ke 15.000 atau bahkan 20.000 ya. Dan itu banyak juga tuh. USD ya. USD IDR dan itu banyak juga orang yang dapat profitnya gede kan dari sana. Nah sebenarnya nggak ada bedanya ya, cuma beda mungkin platformnya. Kalau dulu offline, sekarang online. Menarik, karena kemarin aku juga baru bahas soal side hustle dan video itu lumayan rame, 400 ribuan views per hari ini gitu ya. Apakah
ini bisa menjadi side hustle lapangan kita ulik lebih lanjut. Tapi pertanyaan sebelum ke situ adalah dari mana kita tahu waktu kita forex trading bahwa ini kita benar-benar trading yang memang ada ilmunya sama kalau saya gambling gitu. Gambling ya. Oke. Karena kan dari luar kita ngeliatnya kayak ya kayak gambling berasanya gitu. Iya, karena betul. kita nggak tahu ada ilmunya apa enggak gitu. Benar. Oke, yang pertama tentu ya kalau kita mau memutuskan untuk coba trading atau belajar trading di forex, itu yang pertama pasti harus cari perusahaan yang punya regulasi resmi. Ya, ini paling penting. Kenapa? Karena keamanan uang kita dan ini dijamin oleh pemerintah gitu ya. Dan bukan dijamin dalam arti bagaimana, tapi nggak mungkin tuh uang nggak hujan nggak angin nggak ditradingin tiba-tiba hilang gitu. Atau perusahaannya tuh gagal bayar. Nah, ini paling penting ya. Jadi kita harus cari dulu perusahaan yang punya regulasi resmi, ada undang-undangnya tuh. Nah, yang kedua, sama seperti bisnis lainnya, tentu kita harus punya skill. Ya, perusahaannya resmi pun, tapi kalau kita nggak punya skill, ya tetap ada yang namanya risiko kerugian tadi. Kita mulai dari mana nih kalau keilmuannya trading forex ini? Yang pertama, again tadi kembali kita harus punya skill. Tapi ada tiga hal penting nih, tiga skill yang wajib dimiliki ya oleh semua trader forex. Nah, suka nih, wajib ya. Ya, yang pertama itu tentu skill di technical analisa. Jadi at least, walaupun lu gak usah pinter-pinter amat, tapi at least sudah harus punya basic-basic tentang cara baca candle, atau cara menambahkan indikator yang sederhana gitu. Jadi harus punya analisa teknikalnya. Dan ini sebetulnya zaman sekarang, Ruby, semuanya sangat gampang ya. Kita bisa belajar dari YouTube, atau sambil promosi sedikit di Valbury, kita juga setiap minggu nih ada webinar gitu ya, gratis lagi. Semua orang bisa ikut dan bisa belajar bareng. Almost every week gitu, kecuali misalnya kayak lagi libur gitu ya, pasti nggak ada. Tapi kalau di minggu yang normal itu kita ada kelas. Jadi pelajari technical analysis itu penting banget. Jadi forex itu bukan karena ngebaca momentum kayak wah besok Trump naik nih, kira-kira naik apa turun ya kurs ya gitu. Enggak gitu ya. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Oke. Tadi yang pertama technical analysis, yang kedua tentu analisa fundamental. Oh, karena gue lebih banyak di situ kayaknya kayak sedikit nebak-nebak gitu. Benar, kalau nggak salah Ruby kan memang banyak di saham, reksadana. Pasti ini memang lebih kuat di fundamental. Nah, kalau di forex bedanya fundamentalnya dia lebih ke makro. Oke. Ya, jadi misalnya kayak sekarang nih Donald Trump naik. Terus misalnya kalau dia mau naikin tarif lagi ke China, naikin tarif lagi ke Eropa, kan akan ada perang tarif. Betul. Apa yang terjadi? Ya misalnya mata uang US dollar akan menguat. Ya mata uang negara lain akan turun misalnya. Nah, ini hal-hal yang kita bicara fundamental ini penting dan orang harus punya basic skill di sana. Yang ketiga kayaknya penting nih. Ketiga paling penting. Ketiga ini money management. Nah, ini juga menarik sekali gitu. Kenapa? Karena banyak orang pinter analisa teknikal, dia jago nih baca grafik, ya, dia jago juga baca news, tapi dia nggak jago money management. Nah, dia akan mengalami kesulitan dalam growth untuk accountnya dia gitu ya, untuk investasinya dia. Kenapa? Money management ini bagaimana kita mengatur posisi untung dan rugi. Jadi harus siap kerugian berapa dari setiap posisi. Nah, ini penting sekali. Saya ambil contoh deh gini ya. Ini paling sering ketemu ya. Kebetulan saya juga masih sering aktif ketemu klien gitu ya. Kadang-kadang klien curhat gitu ya. Dan aktif trading juga. Tentunya ya kan. Ya, klien yang aktif trading ini kan mereka kadang-kadang sering curhat gitu. Pak, mau curhat dong gitu. Coba dong lihat dong akun saya. Kenapa nih? Saya udah jago trading. Dari 20 kali trading, saya bisa benernya nih 18-19 kali. Bayangin. Wih. Dalam hati saya tahu nih berarti ini orang kan dia salah prediksinya cuma sekali 2 kali aja. Ya, atau mungkin setara 10%, 5% dari total transaksi dia. Tapi dia bilang, coba lihat dong equity gua. Kok equity ini kayaknya gak naik-naik ya? Kok balance gua nih gak bertambah ya? Kok gua masih rugi ya kalau gua stop saat ini gitu? Kita cek transaksinya dia. Nah, ternyata dari 18-19 transaksi yang dia klaim profit itu memang profit, tapi profitnya kecil-kecil. Jadi dia gak punya manajemen yang baik. Begitu dia lihat, istilahnya itu kalau kita trader nih ada nyebutnya ABC, asal biru close. Jadi baru untung 1 juta dia udah keluar nih. Ntar 500.000 dia udah keluar. Ya. Tapi pada saat dia floating rugi, dia salah ambil posisi, dia gak mau jualnya 1 juta atau 2 juta enggak. Dia biarin terus, bahkan bisa 10 juta, 20 juta nih kerugiannya. Dia tahan terus, nyangkut nih. Nah, berarti kan dia tidak mempunyai money management yang baik. Ya, rasionya saya kasih tahu ya, rasionya kalau di luaran sana sih para expert bilangnya sebetulnya rasionya itu 1:3. Kalau kita profit 1 juta,
Berarti you 300 ribu harus cut loss. Tapi kalau saya bilang itu juga mustahil lah. Rata-rata sulit melakukan itu. 1:1 aja. Atau 1:2 itu udah bagus. Artinya kalau Ruby ambil profit 1 juta. Ketika rugi juga harus siap 1 juta. Karena sejago-jagonya kita menganalisa. Gak mungkin tuh kita benar terus. Ya, tidak ada satupun trader, saya bisa declare ya, yang prediksinya tuh tepat 100% terus-terusan. Itu gak mungkin. Ya, pasti akan ada di momen-momen Anda mengalami kerugian. Ya, kalau kita pernah baca juga mungkin ya, banyak narasumber dari luar, George Soros dan lain sebagainya, bahkan hedge fund terkenal di dunia aja, itu dia punya success rate itu 40%. Wow. Ya, artinya dari 10 trading dia hanya betul 4 loh. Tapi kenapa dia bisa misalnya portofolio dia bertumbuh atau profit dia banyak? Karena 4-nya yang profit ini itu gemuk-gemuk profitnya. Dia punya ruginya sedikit-sedikit. Nah, orang-orang kita beginner apalagi bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia, itu kalau lihat profit pengen cepat ambil, kalau lihat rugi nggak mau buang. Mereka cenderung tahan terus gitu ya, berharap ini harga bakal balik lagi. Nah, ini konyolnya di sana. Ya, kadang-kadang kalau Anda punya capital yang cukup, ya, saya nggak bilang strategi itu salah juga ya, karena apalagi produk-produk yang makro ya kayak forex, ini basically dia bergerak pada cycle-cycle tertentu, ujung-ujungnya balik, tapi ya lama banget. Ya, kalau dia punya capital dia mau tahan atau bahkan dia beli lagi di harga yang lebih rendah, it's possible one day dia bisa balik. Tapi kalau orang ini masih baru dan dia lihat capital dia turun 50%, 70%, kebanyakan dia akan takut nih. Takut dia nyerah nih. Dia nyerah, dia cut loss, udah selesai. Dan dia akan keluar nih cerita kemana-mana, gua trading main forex loss gitu. Padahal gara-gara gak bisa atur yang money management tadi. Itu salah satu penyebabnya. I see. Tiga hal tadi. Technical, fundamental, dan money management. Kalau kita bisa kuasai 3 ini, well kamu 50% to success di trading. Bahkan hedge fund yang terbaik di dunia pun 40% success rate-nya. Tapi dia tahu kapan gue naruh angka yang besar. Betul. Untuk 40% itu yang kemungkinannya besar ya untuk menang. Ya memang pada akhirnya faktor mental itu sangat berpengaruh ya. Gitu, orang Indonesia lucu tadi ya, giliran rugi gak mau buru-buru cut loss. Betul. Masih berdoa ya buruan balik gitu. Giliran untung dikit aja udah langsung diambil gitu. Ini penyakit nih. Penyakit ya, penyakit. Nyambung juga kali, itulah kenapa kita juga gampang untuk kita gampang untuk kena tipu robot trading kayak tadi gitu ya. Betul juga. Iya. Kita diiming-imingi sama 1% setiap hari, ya kan? Cara jualannya robot trading itu gitu kan? Betul. Kita langsung, lumayan 1% sehari gitu kan? Daripada nggak ada gitu kan? Tapi kita lupa sebenarnya duit yang kita taruh setiap harinya bisa langsung hilang. Bisa. 100% bisa hilang karena itu not real trading, itu money game gitu. Demi 1%. Kita mengorbankan 100% duit kita. Benar. Jadi memang orang Indonesia tuh aneh ya. Enggak hanya orang Indonesia aja sih, tapi sebenarnya nature-nya manusia memang mereka kan punya greed semuanya. Dan kalau mereka nggak paham bisnis itu seperti apa, yang ditawarkan itu, yang nawarin temen, yang nawarin flexing, udah pasti mereka gampang ikut. Kita lihat ya, ini sebenarnya udah dari dulu lah orang ngajarin kan, apapun yang too good to be true ya berarti it is too good to be true, jangan ikut gitu. Tapi again, yang nawarin teman sendiri, yang nawarin saudara sendiri, mereka gampang aja, pasti kan udah percaya, pokoknya gue taunya lu ya gitu, hal-hal kayak gini. Cuan sebulan tuh berapa persen sih yang reasonable? Ini udah bilang, ini udah bagus banget nih gitu. Oke. Again, ini pertanyaan yang sebetulnya gak bisa dijawab bro. Karena trading ini kan tentang momentum. Oke. Ya, kembali tadi kita bicara sepinter-pinternya kita technical analysis, fundamental, itu tadi saya bilang baru 50% gitu. Kenapa? Karena 50%-nya lagi ini ada juga nih gitu. Ya, 20%-nya ini adalah momentum. Ngomong momentum itu sebetulnya gampang. Ini adalah ketika kita dapat peluang harga yang lagi murah contohnya gitu. Ya contoh deh. Salah satunya misalnya Jepang nih kalau currency. Yen ini kan lagi melemah terus ya. Betul. All time low lah gitu ya sampai 30 tahun terakhir. Nah, dan banyak orang kita juga ke Jepang shopping, mereka happy gitu ya. Beli ramen di Jepang lebih murah daripada beli ramen di Jakarta. Benar. Tapi kan nggak mungkin mata uangnya dia melemah terus. Kemarin baru nih bulan ini pemerintah Jepang naikin suku bunga. Mereka naikin suku bunga, jarang banget. Karena Jepang ini memang terkenal dengan suku bunga negatif kan dari dulu. Nah, ketika mereka menaikkan suku bunga, efeknya pasti cepat lambat mata uang dia akan menguat.
sebenarnya kalau saya bilang kita mau invest nih untuk jangka panjang ya, disclaimer walaupun saya bisa salah, tapi ini peluang yang bagus gitu untuk kita beli yen dan simpen. Karena saya yakin untuk cari dia naik misalnya 10%, 20%, ya 1 tahun ini pasti dapat gitu. Kalau ngelihat dari trennya dia, di mana kita lihat memang mata uangnya udah sangat melemah ya, kecuali ada kejadian lain lah. Tapi anyway gini, saya mau cerita dikit. Waktu tahun 2020 juga, sebenarnya kan ada kejadian yang luar biasa juga waktu itu. Ya ada COVID, ada lockdown. Ketika lockdown, semua kendaraan shutdown dong ya, pesawat tidak terbang, mobil tidak keluar. Satu komoditi yang harganya paling anjlok waktu itu, Ruby ingat gak? Minyak mentah. Nah waktu itu di Valbury kita juga aware nih, harga minyak mentah sebelum pandemi itu $60-70. Turunnya Rub sampai ke $6. Wow. Ini kontrak yang berjalan ya. Bahkan kontrak yang expired dia itu bahkan sampai minus sebetulnya pernah. Tapi kita bicara yang kontrak berjalannya dia yang diperdagangkan di New York itu sampai $6. Jadi turun 90%. Kamu gak perlu jadi trader yang pintar untuk tahu ini momen buat buy. Pilihannya cuma 2 Rub. Ekonomi pulih, COVID-nya selesai, harga pasti akan naik lagi dong. Karena tuh yang tadinya pada parkir di garasi semua keluar. Opsinya itu atau dunia kiamat. Dunia kiamat lu juga gak perlu duit. Iya. Waktu itu setiap hari Ruth, gue bikin seminar tuh. Bikin seminar di Valbury ya, ngundang Zoom ya. Iya. Kasih tahu orang-orang ini ada peluang bagus nih. Minyak. Di oil kita beli gitu, kita masuk gitu. Kenapa gue gak ikut waktu itu ya? Ya itulah momentum kan gak selalu terjadi. Makanya kita butuh podcast kayak gini ya, biar orang tahu ya. Betul. Nah trading itu tentang momentum. Jadi kalau pas lagi dapat momentum yang bagus ya kita bisa gain lebih besar. Tidak mustahil sebulan bisa dapat 50%, 100%. Kita memperhatikan harga minyak itu mulai aware ketika dia turun 50%. Dari $60 per barel turun tuh ke $30. Oke. Gak mungkin dong saya dapat harga $6. $30 saya udah keluar sebetulnya. Kita udah edukasi, kita pelajari, kita lihat oke, this is a good time gitu ya. Kita udah mulai beli tuh. Ya. Dari 60 turun ke 30, 40 ini banyak yang beli. 30, 40 level banyak beli. Turun 20, yang beli tambah sedikit. Yang beli tambah sedikit, yang beli di atas tambah takut. Nah, karena mereka kan baca media nih. Betul. Media kan selalu lah ya, kamu tahu kayak, ya kalau lagi ada kejadian ya dia akan melebih-lebihkan. Harga lagi turun dia akan bilang, oh ini akan ke bawah terus. Kalau harga lagi naik dia akan bilang, oh ini akan ke atas terus. Itu kan media kan. Tapi singkatnya pada saat itu banyak yang takut tuh. Banyak juga nih udah mulai mempertanyakan, Pak ini gimana? Lu bilang buy ini harga turun nih gimana? Gue bilang sabar, tenang gitu kan. Kita mau ngomong apa? Kalau memang mau invest jangka panjang ya kita tahan. Tapi pada saat itu ada juga tentunya tidak sedikit yang memang komit, ya udah deh gue invest, gue biarin tahan aja. Dan memang saya ingat banget itu harga turun-turunnya sekitar bulan Maret April ya, 34 2020. Gak pakai lama, kalau gak salah September tuh dia udah balik ke 50-60. Dan tahun berikutnya tuh naik sampai ke 100-an. $140 tertingginya. Tapi to be honest with you, yang tahan sampai ke level 100 atau bahkan 80 aja hanya segelintir banget, cuma berapa persen. Sisanya mah udah profit 100% mereka keluar. Ada yang 50% udah keluar. Tapi yang nahan sampai level yang paling atas pun ada, tapi sedikit jumlahnya. Ya itu betul-betul mentalnya dia ya. I see. Makanya saya selalu bilang sih sama teman-teman, lu kalau mau jadi trader, nomor 1 mental harus kuat. Oke. Jadi jangan trading kalau nggak siap mental. Kalau nggak siap mental. Ibarat banyak juga ketemu klien, ketemu teman yang trading gitu ya, yang trader sama-sama trader ngumpul. Saya ngobrol-ngobrol gini, saya udah lihat nih, dia sudah penuh ketakutan, penuh kekhawatiran sebelum enter posisi atau sedang ada posisi di market. Yang dia cemaskan adalah nanti rugi. Kalau rugi bagaimana? Jadi mindsetnya tuh sudah takut terus. Nah yang kayak begini dari pengalaman saya biasanya memang ujungnya dia malah justru akan rugi gitu. Karena dia sudah ibarat kalau mau bertanding sebelum naik ke ring nih mau tinju, dia udah takut dulu sama musuhnya. Dia kecil kemungkinan dia bisa menang. I see. Karena yang kayak gini akan besar kemungkinan justru mengambil keputusan yang salah ya. Betul. Di momen-momen yang krusial ya. Ya. Karena pikiran logisnya kalah terus nih sama emosi ya. Ya itu di saham juga begitu ya. Sama sebetulnya kan kalau kita bicara produk investasi itu yang membedakan sedikit ya. Paling instrumennya, jam tradingnya, leverage-nya dan lain sebagainya. Tapi yang tadi saya sebutkan 3 itu, fundamental, analisa, dan money management, ini berlaku untuk semua produk. You mau trading saham, you mau trading crypto, you mau trading forex, you harus punya 3 ini.
Kalau you nggak punya 3 ini ya berarti cuma spekulasi aja gitu. Nanti mungkin saya akan challenge Nino untuk live trading ya buat kita kebayang gitu. Karena Boleh. gue pernah coba tapi itu udah kayak lama banget, right? Coba kayak sebulan and then that's it. Karena mungkin gak punya waktu ya. Sebagai orang yang trading mesti mantauin gitu kan. Bahkan kadang-kadang udah taruh posisi lupa gitu berhari-hari gitu kan. Nah refresh me lagi. Berarti kalau kita let's say naruh posisi misalnya sekarang yang tadi disarankan ya. Japan yen dengan Indonesian rupiah. Misalkan saya mau beli yen Jepang untuk jangka panjang karena ada potensi bisa naik. Berarti ketika saya beli itu kayak saya beli saham ya, saya simpan aja gitu bisa ya? Bisa. Sampai di waktu dia nanti ada kenaikan baru saya jual gitu? Boleh. Oke. Bisa. Jadi kalaupun ternyata dia yennya ternyata makin turun lagi makin turun lagi lalu saya ada kayak floating loss. Itu nggak berarti langsung terrealisasi lossnya ya? Saya bisa tahan sampai dia balik? Bisa tahan. Alright. Oke. Cuma tadi saya, saya lurusin sedikit, kita nggak ada produk rupiah ya. Jadi semuanya US dollar. Jadi kalau yen pun berarti US compare to dolar yen. Japanese yen gitu. Oke. Jadi kalau kita mau beli yen, kalau di aplikasi kita kliknya sell malah. Jadi sell dolar terhadap yen. It's the same, kamu pegang yennya gitu. Oke. Yang saya belum paham dan pengen ngulik adalah berarti ada yen terhadap pound sterling. Ada, betul. Ada yen terhadap dolar Amerika. Betul. Ada yen terhadap mungkin won Korea gitu. Nah, bagaimana kita kira memilih, oke, gue tahu nih ada peluang di yen. Tapi dengan mata uang mana gak kira saya pilih gitu. Nah, kalau di forex itu ada istilahnya major currency. Saya tentu menyarankan currency yang punya volatilitas ataupun volume tinggi. Ya karena artinya harganya bisa dinamis, naik turun, bisa bergerak. Dari sana kita bisa dapat keuntungan. Kalau harga diam ya kita nggak bisa profit dong. Nah, so major currency ini ada dolar yen tadi, ada dolar Swiss, terus ada euro terhadap dolar, euro terhadap pound sterling, dan euro terhadap Australian dollar. 5 ini yang paling sering ditransaksikan. Oh 5 ini. Iya. Oke. Yang paling jagoannya sebetulnya kalau di kita tuh euro dolar. Euro dolar. Oke. Karena sama-sama negara yang memang besar, sama-sama mata uang yang punya influence cukup tinggi juga gitu ya. Oke, berarti kalau saya kaitkan tadi secara teknikal kita udah bisa menganalisa. Secara money management kita rapi. Kemudian secara, tapi nomor 2 apa? Emosi ya? Bukan, makro ya. Secara makro kita udah paham. Lalu mata uang yang menarik tadi adalah euro terhadap USD. Ya, jadi kita mungkin fokus ke itu dulu yang kita pelajari. Kita kan gak mungkin belajarin semua ya. Betul. Kemudian berarti nextnya adalah saya menunggu momentum di mana euro dan USD itu bisa ada pergerakan gitu ya. Betul. Ada beberapa, ya dari technical analisa tadi ya. Kalau kita lihat chartnya dia menunjukkan misalnya kenaikan. Ya di sana kita bisa mulai enter untuk posisi beli. Kita baca juga newsnya gitu. Kalau news yang lagi hangat sekarang ya pastinya kemarin dari Amerika mereka barusan mempertahankan suku bunga. Ternyata udah berhenti nih turunnya nih siklenya gitu kan. Mereka stop dulu gitu. Nah ini positif nih buat dolar. Yang artinya mungkin untuk jangka pendek euronya bisa sedikit tertekan. Ya kayak gitu. Nah di sana kita pelajari. Lumayan ya belajar ya. Lumayan. Ini istilah-istilah baru teman-teman. Gak apa-apa, terima dulu namanya belajar hal baru ya. Mulai pelan-pelan, bisa ngedalamin nanti mungkin di salah satu webinar Valbury. Tapi mungkin biar lebih detail dulu nih. Bisa dicontoh live trading kan gak? Kalau gak salah kemarin sempat cerita waktu ngobrol nih kalau jam 3 nih menarik market Europe ya katanya. Iya, market Europe open nih harusnya. Boleh kita coba. Nah, mungkin sekalian saya mau kenalin aplikasi Valbury ya. Kita udah punya aplikasi. Mungkin sambil saya jelasin dikit ya. Boleh. Jadi kalau di aplikasi Valbury ini kita punya satu fitur andalan gitu ya. Namanya trading sinyal Valbury. Nah, jadi trading sinyal Valbury ini pakai teknologi AI dikombinasikan dengan tenaga riset profesional dari satu source namanya Trading Central. Nah di sana mereka memberikan kepada kita udah push ya di dalam aplikasi ini produk-produk apa atau instrumen apa nih yang lagi ada peluang hari ini, yang lagi disarankan untuk hari ini tuh gold, produk emas. Oke. Sebentar, di Valbury ini berarti tidak hanya forex saja, ada komoditi juga. Betul. Makanya tadi sebut minyak. Betul. Kita berarti ada komoditi, ada emas, ada perak, ada minyak. In fact juga kita punya indeks saham juga, ada Dow Jones, Nasdaq, S&P.
Coklat ada nggak? Nggak ada, itu Cadbury. Soalnya coklat harganya naik terus nih. 2 tahun terakhir kopi juga loh. Kopi juga, iya. Tapi nggak ada ya. Kita nggak ada Oke. coklat. Lanjut. Ya. So di sini kita lihat nih, misalnya hari ini ada peluang nih opportunity-nya untuk di gold ya. Jadi kita tinggal klik aja buy dan mereka sudah memberikan kepada kita dari aplikasi ini itu level kita untuk take profit, level kita untuk stop loss, ya kalau rugi di berapa, kalau profit di berapa, dan potensi keuntungannya berapa. Nah di sana dia juga menjelaskan tentunya bisa dilihat ada penjelasan kenapa hari ini misalnya posisinya emas ini dianggap bullish atau masih naik. Nah, let's say long short story, anggaplah kita sepakat ya dengan trading sinyal ini, tapi decision makernya di kita sendiri sebagai trader. Ya mereka hanya memberikan rekomendasi, kalau kita setuju ya kita beli, kalau enggak ya kita feel free untuk diabaikan aja dan kita trading manual. Nah di sini let's say kita setuju, ya dia udah langsung ngasih harganya nih. Jadi udah ada stop loss, udah ada take profit, kita tinggal follow aja, kita tinggal klik order. Ya nanti ini di manual order, nah ini sudah masuk gitu ya. Jadi kita sudah ada posisi beli secepat itu. Ya, dan nanti kita tinggal lihat di kolom order. Nah, ini ada posisi yang sekarang masih sedang floating, masih ngambang. Ya, kita tinggal tunggu beberapa saat lagi. Nanti kita lihat apakah prediksinya untuk hari ini sesuai atau tidak gitu. Dia tutup marketnya kapan berarti? Kita kebetulan sih hampir 24 jam ya. Kalau untuk forex tuh hampir 24 jam, untuk emas juga cukup sampai jam 4 pagi tuh. Oh, berarti itu pun dia lanjut lagi besok gitu. Berarti stop loss yang kita taruh atau take profit yang kita taruh juga bisa terjadi kapanpun waktu kita tidur gitu ya, otomatis ditentukan. Betul. Dan di sini Ruby bisa lihat ya, jadi dia udah mulai gerak-gerak kan sama kayak saham ya. Ini sekarang kita udah plus, kita untung $7, $5, ini udah kelihatan langsung nih, $18 real time. Dan ini real price juga gitu. Nah ini $20. 1 menit yang lalu udah untung $20 nih. Ya, again, tapi saya saran semua teman-teman harus cobanya dari akun simulasi dulu ya. Simulasi dulu biar lebih kebayang. Jangan khawatir, akun simulasi kita itu real ini juga ya, real price. Jadi jangan takut angkanya itu berbeda, bisa di compare kok dengan live. Nanti kita misalnya udah untung nih $44 nih. Nah trading forex ini yang bikin cepat seperti ini Rup, dibandingkan dengan saham. Saya juga trading dan invest di saham. Saya juga trading dan invest di kripto. Saya tidak pernah fanatik dengan produk apapun itu. Yang saya incar pokoknya cuan. Betul. Ya mau dibilang batu akik, kalau bisa cuan gue juga beli tuh gitu ya. So di sini di forex ini yang membedakan dengan semua produk lain adalah leverage. Ya mungkin dia pelopornya leverage nih. Jadi kalau kita beli 1 lot emas dengan modal hanya $1.000 yang saya contohkan tadi, itu kalau nilai realnya karena di perdagangan forex 1 lot hanya $1.000 nih modalnya, itu belinya udah sama 3 kilo. Bayangin kita ke toko emas sekarang, lu mau beli emas 3 kilo bayar $1.000 bisa gak? Dipanggilin satpam bro. Ya kan? Nah ini pakai leverage itu. Pakai leverage ini, betul. I see. Nah ini sekarang sih kita masih ada keuntungan ya, $25 ini udah gerak-gerak. Wow. Ya dan ini ikut trading sinyal aja. Kita sudah sediakan di sini. Ini ya. Tapi again jangan bergantung 100%. Kembali ke poin awal tadi ya. Semua trader harus punya 3 skill itu. Dan ini bisa dipelajari teman-teman. Yang mau belajar lewat webinar Valbury, very welcome. Tapi kalau kalian punya waktu lebih, searching aja ya di YouTube, di internet banyak banget gitu. Cuma hati-hati jangan, karena di YouTube pun kadang-kadang banyak juga informasi yang menyesatkan gitu lah. Cari yang memang track recordnya bagus ya. Ada, betul. Ya. Iya, tapi berarti dengan leverage ini kalau rugi juga ruginya terleverage dong. Terleverage, untung rugi terleverage. Itu yang bikin dia makanya kan banyak orang yang takut kan di forex itu. Jadi bisa saya bilang kalau kayak zaman dulu nih ya, sebelum ada kripto, saya sering bilang kalau kalian trading saham itu kayak kalau balapan sepeda motor itu mungkin balapannya itu sepeda motor yang 110 cc lah gitu. Kalau trading forex ini MotoGP gitu. Ya memang kenceng, tapi kalau salah-salah kalian bisa terlempar juga gitu. Benar. That's a very good analogy sih. Iya. Atau bahkan kayak Formula One kali ya. Betul. Tapi once you master it, ya is udah biasa aja gitu. Udah biasa aja. And ya itu tadi kayak bagaimana kayak di emas atau di minyak tadi orang bisa ada yang untung sampai miliaran di kita dengan modal hanya puluhan ribu dolar. Untungnya bisa sampai ratusan ribu dolar dalam jangka waktu beberapa bulan. Ya karena ada leverage tadi. Kalau nggak ada leverage tadi ya dia nggak bisa. Orang-orang kayak gini nyalinya masih luar biasa banget kali ya.
Iya betul. Ya itu tadi mereka udah punya mental, udah punya mindset. Atau money management udah rapi. Money management yang ini udah kalau rapi. sampai hilang pun ya sudah gitu Ya sudah. Di forex ini mempercepat, Bro. Ya, gue selalu bilang ke teman-teman, lu sekarang gini deh, buka kedai kopi deh. 10 orang buka kedai kopi. To be honest deh. Berapa yang sukses? Satu. Jadi di forex juga sama. Cuma bedanya apa? Yang 9 tadi kenapa gak komplain atau kuar-kuar bilang kedai kopi jelek? Ya karena mereka pelan-pelan ruginya. Mereka rugi after 1 year. Yang di forex tadi karena leverage-nya cepat, mungkin ruginya 1 minggu udah rugi. Ya kuar-kuar lah mereka shock. Betul. Gitu. Tapi kalau kamu sudah pelajari, udah tahu caranya, ya sebenarnya sama aja. Ini sama seperti bisnis lainnya. Iya sih. Kalau kita pakai probabilitas lah ya, atau statistik gitu mungkin. Kemarin ngelihat data dari Harvard itu 50% bisnis itu gagal di tahun kelima. Dari 10 bisnis 5 akan tutup dalam 5 tahun gitu. Betul. Right? Ya tapi ya mungkin dalam 5 tahun itu dia menghasilkan lumayan. Tapi ya berarti 5 tahun lagi lo harus ngulang mulai dari awal lagi gitu kan. Right. Ini cuma mempercepat aja proses belajarnya kita dan cuannya kita gitu. Betul. Anyway, kita kembali ke sini ya. Oke, ini udah $89 ya. Consider $92 saya tutup ya. Jadi kalau kita mau tutup, kita just easily click close position. Oke. You close position, then you make $90. Ada summary-nya gak? Boleh jangan ditutup dulu summary-nya. Ada. Coba. Kasih lihat ke kamera dulu sebelah situ. Lumayan Bri. Kurang dari 10 menit. Berapa dolar tadi? Ini tadi sempat paling tinggi 90, tapi pada saat kita close jatuhnya 49. Jatuhnya 49. Ya ini contoh-contoh lah dalam perdagangan yang singkat ya. Gitu. Betul. Besok gak mau jadi videografer lagi dia. Ya enggak lah. Saya selalu bilang kalau trading itu sih salah satu mitos itu kayak orang bisa full time trading semuanya itu gak mungkin sih. Kalau menurut saya ya ini hanya investasi ya dari uang yang kita miliki supaya bisa berkembang juga. Tapi main job utama kita harusnya tetap ada. Harus tetap ada. Unless kamu sudah punya 5 tahun pengalaman, bertahun-tahun pengalaman, dan one day decide kayak udah deh, gue mau nggak mau ngapa-ngapain, fokus ke sini aja karena udah punya pengalaman yang cukup, udah terbukti, dia punya trading plan setiap tahun juga udah menghasilkan, ya why not gitu. Berarti seperti layaknya investasi lainnya, baiknya trading forex ini juga menggunakan uang yang sudah kita budgetkan ya, kita alokasikan ya. Uang dingin lah ibaratnya ya. Betul. Bukan uang buat susu anak. Betul, gitu ya, uang buat sekolah anak. Betul. Ya, oke. Kembali sedikit tadi saya mau koreksi. Ruby sempat tanya, bisa nggak di forex ini posisi ditahan terus gitu? Bisa, tapi hati-hati, berbeda dengan di saham. Karena di forex ini ada leverage, di saham nggak ada leverage. Oke. Artinya kalau di saham, Ruby beli misalnya saham Bank BCA 100 juta, ya udah lu biarin aja. Mau di saham tuh naik turun berapapun, lu gak usah khawatir. Nah tapi kalau di forex karena ada leverage, boleh ditahan tapi perhatikan margin level. Nah, karena kita tidak pernah, jarang orang itu menyiapkan uang yang 100%. Jadi sebagai contoh deh, misalnya nih kita beli satu lot $1.000. Biasanya orang cuma siapin duit $5.000. Contoh ya. Nah lalu mereka beli satu produk emas nih, 3 kilo satu lot. Cuma siapin uang $5.000. Kalau mereka harganya lagi turun, mereka mau tahan terus nggak bisa lama-lama, ada limitnya gitu. Sampai sebatas uang yang kita setorkan itu. Kalau itu harganya masih turun terus di bawah uang tersebut, berarti kita bisa di cut loss atau kita top up. Oh, I see. Nah, tapi beruntungnya Ruby, saya juga mau info, trading forex di Indonesia kan juga berevolusi terus. Kita ada micro account sekarang. Oke. Jadi micro account ini cocok banget buat pemula. Kalau saya selalu bilang step-stepnya, kalau orang pengen belajar trading forex, nomor 1 dia simulasi dulu dari demo account. Lalu yang kedua dia buka akun kecil dulu dengan modal kecil, mikro. Habis itu ada akun mini, lalu ada akun reguler. Jadi ada 4 tahapan. Akun mikro ini semudah dari transaksi 0,01 nih. Bayangkan kalau di saham kita minimum beli kan 1 lot nih. Satuannya maksud saya ya. Nah kalau di forex ini malah satuannya 0,01, jadi kecil banget. Ya sehingga terjangkau juga. Kalau orang mau tahan jangka panjang boleh, tapi ya dia harus siapin dana. Ngerti. Itu penting banget karena jangan sampai teman-teman ngelihat tergiur dengan yang barusan di live trading. Pengalamannya udah berapa puluh tahun, ya kan? Walaupun tadi dibantu sama AI-nya. AI, iya. Tapi 20 tahun ya. Benar. Wow. 20 tahun. Boleh cerita ini. Ini menurut gue juga bagian yang menarik karena zaman sekarang makin sedikit orang yang 20 tahun di satu industri yang sama
di bidang yang sama dan ini di perusahaan yang sama. I see. Oke. Boleh cerita nggak di bagian situnya? Tapi itu is a good thing or bad thing? I don't know. Yeah. I don't know. Tapi aku ngelihatnya pasti ada bagusnya gitu kan. Pasti ada bagusnya dulu. Kita ngulik situ dulu. Apa yang bikin jatuh cinta banget gitu sampai bertahan segitu lama? Oke. So sebenarnya saya ngelihatnya pertama kali adalah industri ini kan waktu itu ya 20 tahun yang lalu, tahun 2004 sebetulnya 2004 saya pertama kali coba gitu untuk kerja di industri ini. Saya ngelihat ini masih blue ocean banget. Ya saya pelajari singkat dan saya tahu waktu itu sebenarnya inspirasinya malah dari film. Saya terinspirasi tuh lihat film Wall Street gitu kan. Kok kayaknya orang bikin duit gampang ya gitu ya. Mereka tinggal beli jual lihat grafik gitu. Iya. Nah ketika pertama kali tahun 2004 itu Valbury buka cabang di Bali. Nah saya juga baru lulus kuliah tahun itu saya mulai penasaran gitu kan. Dan saya merasa bahwa kerjaan ini menarik karena dua hal. Yang pertama saya melihat marketnya itu masih baru banget sehingga peluang saya kalau saya start duluan itu kita bisa start duluan lah untuk dapat market yang lebih besar. Betul. Waktu itu kan ngomongin trading, forex ataupun saham pun itu masih kayak ngomongin alien gitu. Belum banyak yang ngerti. Ya. Jadi kita tertantang gitu ya. Kayaknya ini menarik nih market ini gitu ya. Ini kedepannya saya juga melihat ini evolusi dari investasi di dunia atau di Indonesia lah waktu skupnya kecil dulu. Kalau bicara investasi sampai sekarang sebetulnya yang paling familiar atau yang orang-orang dulu suka sih paling cuma apa? Properti, deposito. Betul. Ya mungkin ada sebagian simpan emas yang fisik. Nggak ada lagi. Tapi waktu itu saya udah ngeliat nih, kita bisa menjadi pemilik dari sebuah perusahaan. Kalau kita beli saham, kita bisa punya currency yang berbeda-beda dari negara yang bagus gitu ya. Nah ini sudah terbayang sama saya, potensinya besar banget. Kedepannya ini bakal menarik kalau saya terjun di bidang ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat tingkat kesulitannya. Nah jadi kalau bicara forex, waktu zaman itu pun, itu yang mau kerja juga sedikit sebetulnya. Nah jadi saya melihat pekerjaan yang sulit. Kalau kita bisa sukses, value kita pasti tinggi nih. Ya kan? Langka. Ya saya bukan merendahkan satu profesi gitu ya. Tetapi misalnya nih kalau kita mau cari admin di Indonesia. Lu buka satu lowongan admin yang ngelamar bisa 1.000 orang. Ya karena yang dicari cuma satu. Secara skill juga generik gitu ya. Skillnya gampang. Semakin spesifik, semakin dalam mungkin semakin unik jadinya. Betul. Tapi kalau kita cari pekerjaan bidang-bidang yang sulit. Yang orang gak bisa bikin roket deh gitu. Betul. Kalau Ruby bisa bikin roket mungkin udah di hire sama Elon Musk gitu kan. Betul. Dan pasti value-nya juga beda. Betul. Nah yang kedua sih itu. Jadi saya melihat nih kayaknya gak banyak orang yang mau fight di sini. Ya mendingan saya yang maju nih gitu. Dua hal itu sih yang akhirnya ya nyebabin coba di bidang ini. Dan memang jodoh juga. Jadi dari kenapa bisa bertahan sampai 20 tahun. Ya ngalir aja gitu ya. Selalu ada challenges baru ya. Selalu ada perkembangan baru yang kita rasa ini menarik gitu ya. Dan akhirnya gak terasa udah 20 tahun. Ya dalam 20 tahun itu SGD dari 5.000 jadi 12.000. Iya. USD dari 8.000 ke 16.000. 16.000 betul. Itu contoh gampangnya lah ya kalau terhadap currency. Berarti you took a right bet. Iya. Iya bisa dibilang gitu juga. Bisa dibilang gitu juga ya. Menarik. 20 tahun berangkat dari emang entry level banget. First position waktu itu apa? Sales consultant. Berarti kerjaannya ya bertemu dengan calon klien gitu. Meyakinkan mereka untuk buka akun gitu ya. Betul. Kita memberikan edukasi. Kita memberikan penawaran ya. Dan berhubungan langsung dengan klien lah waktu itu. Sekarang juga masih melakukan itu tapi di level Presiden Director. Betul. Sampai sekarang pun saya masih suka ya. Karena kadang-kadang di level manajemen atau direksi. Kita mengeluarkan kebijakan kalau kita nggak tahu di lapangan ini betul-betul jalan atau tidak program kita bisa bahaya ya, kita bisa menjadi egois kan. Betul. Jadi sampai sekarang saya masih suka ketemu klien, tanya ke mereka, feedback ke mereka seperti apa, ya bagaimana posisi kita di mata mereka terhadap kompetitor. Ya ini menurut saya penting sih dan saya suka melakukan itu memang. Termasuk hari ini hadir di podcast ini ya. Thank you udah menyempatkan karena kita dapat insight dari seseorang yang 20 tahun gitu ya. Dan sekaligus kita bisa ngulik bukan cuma soal forex ya, tapi juga pengalamannya gitu. Mungkin secara karir, karena pendengar kita banyak banget yang lagi kuliah sekarang, second job, first job gitu. Merasa gimana ya gue bisa mendapatkan
mungkin bukan kepastian, tapi probabilitas lebih tinggi supaya mereka bisa terus naik dalam karir. Apa yang Nino lakukan beda waktu itu sehingga progressionnya menurut saya bisa bagus gitu. Lumayan cepet lah dalam 20 tahun. Kalau di level karyawan, yang saran saya sih yang pertama jangan terlalu hitung-hitungan ya. Jadi banyak mungkin di level-level karyawan itu mereka terlalu perhitungan ya dengan perusahaan atau dengan manajemen gitu ya, sehingga mereka juga bekerjanya itu tidak fokus ya. Nah ini bahaya. Prinsip saya waktu saya jadi karyawan, dan ini saya sarankan buat teman-teman ya yang masih di level entry, itu fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Nah contoh nih, banyak karyawan baru nih bekerja, dia resign. Saya tanya nih, kenapa lu resign? Wah, supervisor gua pak gak bagus lah orangnya. Terus di tempat yang lain ada teman juga baru berhenti kerja, gua tanya kenapa berhenti kerja? Oh di sana toksik lah pak. Oh ini industrinya pak. Oh ini produknya sulit dijual pak. Mereka selalu sibuk membicarakan hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol, sehingga pada akhirnya mereka lupa pada hal yang penting, yaitu meningkatkan atau improve skill dan value mereka sendiri. Kalau di level karyawan, saran saya fokus pada hal-hal yang bisa kalian kontrol, ya. Selalu improve diri kalian sendiri, improve skill kalian, public speaking kalian, network kalian, cara kalian berkomunikasi, ya. Dan kalau kalian menjadi pribadi yang positif, itu bos pasti akan lirik gitu. Bayangin kalau kita kerja setiap hari, sebelum kita mulai kerja nih kita udah isinya ini penuh dengan energi negatif, kita udah gak senang sama si A lah, kita gak senang sama si B. Yang lebih parah, mereka bisa jadi tidak senang dengan orang yang tidak satu tri sama mereka, tidak satu bagan gitu, dari divisi lain contohnya gitu. Ini ngapain gitu kan. Nah menurut saya sih, kalau tadi pertanyaannya, kalau untuk level entry anak-anak muda, harus fokus pada hal yang bisa dikontrol. Jangan ngurusin hal yang bukan urusan mereka. Yang kedua tadi, perbanyak atau terus improve ya kemampuan kita dengan cara banyak belajar. Ya ini klasik sih, klise ya, tapi banyak baca buku. Oke lah, kalau nggak, orang Indonesia katanya malas baca buku, you nonton YouTube lah, you nonton podcast ya, you nonton biografinya orang-orang. Di sana banyak kok orang-orang yang sukses, bos-bos yang udah sukses tapi masih bermurah hati mau sharing ya. Saya salut banget sama mereka. Mahal tuh. Mahal, mereka mau ngajarin kita dengan gratis ya. Nah secara spesifik, waktu itu mungkin masih bisa coba recall lagi ya ingatan-ingatan waktu itu ketika pertama kali memegang posisi manajer. Kemudian akhirnya sampai ke level director gitu. Buat teman-teman yang lagi belajar, skill apa sih yang paling ngebedain? Yang bisa bikin kita naik dari manajer ke director? Oke, so ini next stepnya lagi Next ya. stepnya Tadi lagi. itu di level employee lah, iya. entry. Di level manager naik ke level C-level ya, atau director. Bedanya sangat jelas sih. Kalau manajer ini saya sering nyebutnya itu prajurit lah. Kita eksekusioner. Ya, kalau dari perusahaan sudah punya program, sudah punya roadmap yang jelas, sebagai manajer kita kawal nih. Kita kawal, kita suksesin. Kalau dalam perjalanannya ternyata program-program perusahaan itu ada yang tidak baik, ya kita kasih feedback. Tapi mostly kita nggak usah mikirin yang lain-lain. Kembali lagi tadi tetap ke yang bisa kita kontrol nih. Cuma bedanya kalau di manajer kita mungkin sudah bawahinnya satu divisi ya, atau satu tim. Ya jadi kita lebih ke pelaksana. Nah kalau di level direksi ini justru lebih ke strategi sih. Kita lebih helikopter view. Jadi banyak kayak wow, oh iya ternyata pantesan dulu nih bos nyuruhnya begini, gue gak lihat gitu. Waktu itu kita mempertanyakan kenapa lu bikin kebijakan begini. Nah, tapi setelah kita berada di level manajemen, di level direksi, kita mengetahui. Jadi ada view-view yang lebih tinggi. Ini kebijakan atau strategi itu yang lebih penting yang kita atur sih as a company. Oke. Jadi kemampuan untuk ngelihat jangka panjang dengan ruang lingkup yang lebih luas gitu. Ya perbedaannya akan lebih banyak berkutat di strategi sih. Iya, jadi nggak bisa cuma ngelihat kepentingan satu divisi gitu ya. Betul. Jadi sehingga kebijakan ini mungkin kayak tadi cerita, buat kita yang waktu itu nerima kebijakan itu kok aneh. Kenapa saya yang harus mengalami ini lebih susah? Tapi dalam gambar besar ternyata itu bagus buat si kapal, buat si perusahaan ini gitu ya. Betul. Mungkin ya. I see. Berarti salah satunya adalah harus bisa ngambil keputusan yang mungkin tidak nyaman buat semua orang ya. Oh pasti, as a leader kamu gak mungkin bisa buat semua orang happy. Ya, leader menurut saya boleh menerima masukan dari semua orang. Justru dia harus menerima masukan dari semua orang. Tapi
dia tidak mungkin memuaskan atau menyenangkan semua orang gitu, semua pihak ya. Yang paling penting adalah dia memastikan keputusan itu adalah demi goalnya company gitu. Ngalamin banget sih kalau ngambil keputusan tuh, kita udah mencoba sebagai leader mikirin semua yang bisa kita pikirin, tapi selalu ada aja ya. Ada aja ya. Ya as a leader paling gampang sih ya, kita pondasinya adalah dari data driven ya. Semua divisi, semua orang di as a company itu kan punya KPI, OKR masing-masing. Yaitu menjadi patokan kita untuk mengambil keputusan sebetulnya. I see. Sekarang kalau Nino ke tim gitu ya. As a leader, itu what kind of leader are you? Kan ada orang yang tipenya, pokoknya kalau untuk yang seperti ini, role seperti ini, udah gak usah ribet-ribet lah, udah pokoknya gue ikutin saran gue aja, kerjain aja gitu. Tapi ada juga kalau ke tim tertentu yang gak bisa nih, kita harus kasih dia ruang kreativitas, kita harus berikan dia gambar besarnya aja, tapi eksekusinya silahkan bermain. Ada yang level itu kayak, bagaimana caranya Nino untuk nentuin kind of leadership gitu? Good question ya, baru terpikir juga sebetulnya. Sebenarnya gak ada tipe khusus. Mostly saya sih open door yang pertama ya. Jadi ya servant leadership juga bisa dibilang. Jadi ya saya percaya leader itu nomor satu, dia harus melayani ya. Nah ini banyak orang salah nih, terutama leader-leader baru atau leader-leader yang masih muda. Mungkin ketika mereka menjadi pemimpin, mereka nganggapnya mereka bakal jadi bos nih. Dan bakal dilayani gitu. Nah kalau saya beranggapan paling penting sebetulnya justru as a leader, kamu punya tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan orang-orang di bawah kamu ini bisa terpenuhi dengan baik supaya mereka kerjanya maksimal sewajarnya. Nah jadi nomor satu tentu kita harus support mereka ya. Oleh karena itu ya kalau mereka mau datang welcome. Saya sih pasti akan selalu lebih cenderung untuk mensupport ya. Mensupport. Tapi di sisi yang sama, kenapa saya bilang kombinasi, kadang-kadang kalau kayak tadi itu open door itu bisa juga ada kesan weak ya di sana ya, bahwa sebagai leader kita bisa terkesan lemah kan. Padahal tidak mesti ya, karena kita bisa kombinasikan juga, harus ada pressure. Leader yang baik tidak mungkin tidak mempressure. Ya. Kalau leader itu tidak pernah mempressure, dia hanya support terus, dia dukung terus, dia dengerin terus feedbacknya, tapi dia nggak pernah pressure, itu satu kantor semua pasti tidur. Bentar. Ini rawan untuk jadi rusuh di sosmed ini. Bentuk pressure yang diceritain tadi kayak gimana misalnya? Pressure-nya bukan marah-marah nggak jelas itu bukan ya, tapi lebih kayak remind mereka. Di mana mereka dengan kewajiban mereka atau target-target mereka, OKR mereka, KPI mereka sudah sejauh mana? Sudah on track atau belum? Betul. Nah, as a leader kita harus memastikan mereka itu sudah bisa mengerjakan yang sesuai yang company mau gitu ya, dengan sewajarnya. Sebagai contoh gini deh, kalau kita punya anak ya, anak kita kalau kita cuma tuntut dia untuk nilainya bagus, tapi kita nggak pernah ajarin dia, nggak pernah bantu dia, nggak pernah lesin dia, ya ini kalau menurut saya kurang baik ya orang tuanya, parentnya. Ya kecuali anak kita lahir genius lah gitu. Tapi kalau normal-normal aja, kemungkinan itu sulit. Dari mana dia tidak mendapatkan pengetahuan dengan ada yang ngajarin? Betul. Nah tapi sebaliknya kalau kita cuma ngajarin anak terus ya, jadi mau ada PR juga udah deh lu tidur gue yang buatin, apa yang sulit sini gue kerjain, tanya AI aja, ini anak juga bakal bego. Jadi tumpul. Yang benar adalah kita ajarin dia, ini caranya begini ya, 1, 2, 3, udah next you kerjain sendiri. Kalau you nggak bisa, you ada punishmentnya. Nah that kind of leadership yang menurut saya penting banget. Pressure itu perlu, tapi supportnya juga perlu di saat yang bersamaan ya. Betul. Saya coba reflect ke diri sendiri as a leader gitu ya. Yang sangat nyambung buat saya adalah ketika memberikan pressure itu seringkali juga kita perlu nyampein dengan cara yang unik ya ke setiap orang ya. Saya menemukan ada orang yang dikasih pressure yang tepat. Ibarat diamond dikasih pressure nih ya. Jadi bagus, jadi kinclong, jadi mengkilap. Tapi ada yang dikasih pressure kalau nggak pas, melempem dia langsung. Betul. Tapi pernah ketemu kayak gitu, and then ternyata harus caranya beda gitu. Pasti itu benar. Dan saya mungkin karena 20 tahun kerjaan lebih banyak di sales ya awalnya, jadi banyak ketemu orang kan gitu. Karakter tiap orang kan beda-beda. Betul. Jadi memang betul kita harus menyesuaikan pressure itu berbeda-beda dengan siapa yang kita hadapi. Betul banget itu. Tetapi again, kita tahu nih misalnya orang ini gak bisa di pressure.
Kalau di pressure dia justru malah akan putus nih gitu. Ya kita kasih dia keleluasaan. Tetapi again in the end of the ini ya pokoknya di ujungnya nanti kan kita akan melihat nih KPI OKR dia gimana gitu. Kita berikan dia kebebasan. Tetapi kalau dia KPI OKR nggak nyampe ya tetap ada punishment. As a leader kamu harus ambil punishment untuk itu. Itu hard pill to swallow ya, tetap harus dilakukan. Betul. Apapun, karena sebagai leader you have to be fair sama yang lain. Betul. Supaya tidak ada perlakuan khusus ke satu yang ini. Benar. Caranya mungkin bisa beda, tapi ya misalkan case sales, ya sama-sama targetnya harus tercapai gitu. Betul. Hampir semua divisi pasti punya target masing-masing. Kalau divisi tech juga ada targetnya, marketing ada, sales ada, finance ada, semuanya punya target masing-masing. Yang penting kita memastikan itu semua udah berjalan, itu aja sih. Iya. Saya juga ngerasa semakin kita naik itu dalam konteks perusahaan ya, memahami komunikasi jadi makin penting. Salah satu yang saya suka akhirnya share berkali-kali ke tim adalah supaya mereka paham bahwa apapun yang mereka kerjakan, yes di saat ini kelihatannya kayak dipaksa buat si perusahaan. Tapi sebenarnya kalau kita zoom out sedikit ngeliat helicopter view, yang kita kerjakan itu di perusahaan pada akhirnya kita pribadi yang akan bawa dan masukin ke CV kita gitu. Betul. Ya kan? Karena belum tentu juga ada dia akan terus bareng sama kita, right? Dan yang bisa ngebawa achievement itu ya mereka juga gitu, ya kan? Itu satu menurut saya akhirnya jadi penting banget disampaikan dan jadinya ya ngebantu kita sih in terms of leadership. Kira-kira nih kalau dari Nino ada apa lagi yang leaders muda zaman sekarang mungkin karena mereka lulusan luar gitu ya, atau mereka memang lebih advance secara karir teman-temannya sebelum umur 30 tuh udah manajer. Oke. Gitu. Tapi emotional maturity tadi termasuk salah satunya komunikasi tadi itu belum nyampe gitu. Kalau Nino kan mungkin di umur tadi 25-26 ya udah punya anak ya. 25-26 udah punya anak ya, betul. Menurut saya punya anak tuh mendewasakan orang banget soalnya. Itu ya. And it helps as a leader gitu kan. Okay. Karena kan si anak ya gue gak bisa protes sama dia gitu. Dia mau nangis mau susu, ya udah harus gue ladenin aja tuh jam 2 pagi gitu kan. Jadi latihan juga untuk lebih sabar, emotional maturity lebih ada. Tapi buat teman-teman yang baru ini yang belum punya pengalaman itu gitu, ada saran gak? What should they do untuk prepare themselves as a leader? Oke, saya rasa ada 2 ya mungkin kalau dari saya. Yang pertama harus ada pemahaman ketika kita menjadi leader itu bakal banyak berkorban. Oke, jadi leader yang mementingkan diri sendiri ini akan sulit nih. Pasti akan ada banyak resisten ya. Jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya, kalau kamu mau jadi leader, nomor 1 pastikan kamu udah settle dulu dengan dirimu sendiri. Jadi kamu sudah tahu produk yang kamu misalnya di bidang pekerjaan tersebut, dia sudah mastering dulu deh. Dia udah tahu bener gitu. Kalau bisa juga dia sukses di bidang itu. Jadi leader ini kan selalu tentang memberi contoh kalau saya bilang ya. Nah jadi kalau dia sudah bisa memberi contoh, ya itu sudah 1 poin. Ya, itu sudah 1 poin. Kalau komunikasi yang baik dan lain sebagainya, nah ini kadang-kadang saya juga lihat banyak di YouTube ya. Anak-anak muda memang tentunya cenderungnya lebih berapi-api ya. Betul. Berbeda, kita sendiri mungkin dulu usia 20-an juga sama gitu. Betul. Ya itu jam terbang lah. Tapi yang paling penting adalah leader ini memberikan contoh. Kalau dia bilang kita bisa lari 1 kilo, kalau dia suruh anak buah dia lari 1 kilo, nih leader harus bisa juga lari 1 kilo. Betul. Kalau dia gak bisa lari 1 kilo, dia suruh orang lari 1 kilo gimana? Tim dia mau dengerin dia gitu, secantik apapun komunikasinya dia gitu. I see. Ya jadi you have to be settle. Jangan cari jalan pintas. Benar-benar kuasai bidang pekerjaan kita. Benar-benar Anda sukses dulu di sana. Saya gak bilang harus sukses ini betul-betul kayak tinggi banget gitu banget itu enggak. Ya di bidang yang Anda mau, yang Anda di apa namanya, dipercayakan oleh company itu, ya itu yang Anda masterin dan Anda sukses di sana gitu. Iya. Nah itu barulah dia bisa berikutnya ngajarin ke timnya dia bagaimana caranya. Apapun bidang pekerjaannya. Ya seorang manajer finance ya dia harus ngerti dong cara ngitungnya. Kalau enggak nanti gimana gitu kan. Dia punya anak buah, ya lu hitung sendiri atau belajar sendiri kan gak masuk akal gitu ya. Jadi ya itu tadi sih. Dia harus bisa jadi contoh. Menarik. Kayaknya
dapat pengalaman untuk intern atau kerja di Valbury under Nino menarik nih. Sekalian aja kita tembak, mana tahu ada opportunity karir saat ini Valbury, karena 2025 kita ngawalin tahun dengan banyak sekali negativity ya, bahwa market akan lesu lah, bisnis akan sepi. Saya nggak tahu apakah sekarang lagi ada opportunity. Oh, of course, kalau di Valbury kita memang growing company ya. Kita juga open untuk berbagai divisi. Jadi teman-teman bisa cek aja di websitenya Valbury atau di LinkedIn kita. Itu sudah tersedia berbagai posisi dari tech, finance, admin, accounting, sales juga ada ya. Tinggal cek di sana sih. Kita update terus. Good. Semoga ada teman-teman yang tertarik bisa nyobain, pengen denger juga supaya ada cerita-cerita yang seru datang dari podcast ini. Kita pernah soalnya ada salah satu pendengar podcast yang karena dia dengerin episodenya, dia tertarik sama narasumbernya, and then ya udah dia akhirnya bekerja di sana dan akhirnya punya peluang untuk terhubung langsung sama si narsum itu gitu. Jadi seneng banget kalau bisa dengar cerita-cerita bahwa dari sebuah podcast saya bisa memberikan impact gitu. Semoga obrolan hari ini bisa jadi membuka ya, lebih jelas juga, nggak simpang siur, nggak usah takut ini adalah scam. Betul. Ya, terdaftar di Bapepti, semuanya real langsung dari presiden direkturnya. So bukan cuma ngomongin forex, saya juga dapat bonus ngomongin soal leadership, ngomongin soal karir. So thank you banget Nino hari ini udah datang jauh-jauh dari Bali teman-teman untuk ngobrol sama kita, untuk mengapresiasi nih kehadirannya Nino di sini hari ini untuk sharing. Gua mau saranin teman-teman untuk download ebook ini gratis, daripada lo bingung ke sumber yang aneh-aneh nggak terpercaya, ke valbury.co.id. Di situ ada berita dan edukasi, masuk ke edukasi, di situ udah ada ebook gimana lo bisa trading online, analisa fundamental, macam-macam. Silakan dipilih dan semuanya available. Tapi di luar dari itu, mumpung ada bosnya langsung, kita tembak aja. Ada bonus apa nggak yang bisa dikasih ke teman-teman yang udah dengerin sejauh ini nih, udah sejam mungkin mereka dengerin podcast? Oke, bisa. Kebetulan kita juga lagi ada promo ya. Oh, lagi ada program. Lagi ada program. Jadi kita ada program cashback. Oke. Ya, ini program cashback 500.000 untuk setiap nasabah baru ya di bulan ini. Not bad. Tapi gimana syaratnya? Nanti tinggal klik link di. Oh iya, kita taruh di deskripsi. Syaratnya sih mudah banget. Yang penting sudah punya account ya, terus transaksi 1 lot. Oke, ini akun baru ya? Ini akun baru. Oke. Transaksi 1 lot dalam 30 hari. Oke. Ya, jadi kalau sebelum 30 hari ya hadiahnya udah cair duluan gitu. Oke juga bisa. Tapi paling lama dikasih jangka waktu 30 hari. Oke, kapan lagi teman-teman kita nembak-nembak berhadiah ya. Thank you. Kalau dapat sesuatu di episode ini, please ramein, karena hal baik itu butuh orang-orang baik juga untuk ramein supaya nggak berhenti di kita aja. Lu bisa share di Instagram, tag Valbury atau Valbury. Kalau Nino punya Instagram sendiri? Punya sih, tapi private kan untuk family gitu ya, doang. Okay. Valbury aja berarti ya. Valbury atau ke gua Alexandro. Thank you for listening. Semoga Underdog Story kali ini juga bermanfaat buat teman semua. Salam belajar, berkarya, berbagi. Thank you Ruby. Thank you. Cara paling mudah untuk menggaungkan kebaikan adalah ramein episode ini, share di sosial media lo, tag teman-teman lo, ajak mereka untuk belajar bareng sama lo supaya satu pintu kebaikan ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Mari kita support sesama underdogs.